Rek- Jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabatus Marcel Payogi dengan NPM 2218011074 dari Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membagikan resume atau sedikit rangkuman dari apa saja yang telah saya dapat selama PKKMB atau program perkenalan kehidupan kampus sebagai mahasiswa baru di Universitas Lampung. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui adalah PKKMB di Universitas Lampung berjalan dari tanggal 15 Agustus sampai 19 Agustus 2022. Dengan rincian, PKKMB hari pertama dan hari kedua masuk ke dalam tingkat universitas. Jadi semua mahasiswa menjalani PKKMB di tingkat universitas. Kemudian pada tanggal 17-nya terdapat 1.000 mahasiswa yang ikut upacara KI mahasiswa yang ikut upacara pada tanggal 17 Agustus tersebut. Lalu kemudian pada tanggal 18 dan tanggal 19 Agustus, semua mahasiswa mengikuti PKMB di tingkat fakultas. Karena saya adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, maka saya mengikuti dari PKMB yang ada di Fakultas Kedokteran. Baik, jadi kita akan mulai dari hari pertama PKMB Universitas. Materi yang pertama ini memiliki tema peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital yang dibawakan oleh AKBP Yusriandi YSIK M Medcom. Nah, materi yang disampaikan ini tentang ITE, bagaimana kita menggunakan media sosial menjadi bijak, dan menjelaskan bahwa teknologi juga memiliki manfaat jika digunakan dengan bijak. Namun di masa saat ini, masyarakat itu kurang bijak nih dalam menggunakan dan yang menyebabkan kejahatan digital. Contoh pelanggaran biasanya itu tentang penjualan online, pornografi, pencemaran nama baik, penipuan, illegal akses, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita harus menghindarinya agar tidak terjerat kasus. Kemudian materi kedua ini memiliki tema karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Materi ini disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST MSI. Nah, dalam materi disampaikan nih bahwa bullying itu adalah hal yang sering terjadi di lingkungan kita nih, dan itu menyebabkan kesehatan mental terganggu. Bullying bisa jadi juga di masyarakat, di daerah pendidikan, dan juga rumah. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk dapat menghindari hal tersebut. Kemudian di materi juga mendasar tentang fenomena patologi sosial yang sedang terjadi saat ini. Nah, kemudian ada materi ketiga nih yang memiliki tema penguatan karakter mahasiswa. Dalam materi ini disampaikan tentang apa saja peran dari kearifan lokal dan juga fungsinya pada materi dengan juga fungsinya. Ada materi juga menjelaskan tentang kiat-kiat dalam menjaga toleransi umat beragama. Atau bisa disebut juga cara kita menjaga toleransi dengan menghargai satu sama lain. Lanjut ke hari kedua. Nah, di PKKMB Duta Hari kedua ini terdapat beberapa rangkaian acara. Yang pertama itu perkenalan terhadap pimpinan Universitas Lampung, mulai dari rektor, wakil rektor, hingga kepala biro serta kepala UPT yang ada di Universitas Lampung. Lalu kemudian itu menjelaskan tentang kampus Merdeka atau yang sedang dicanangkan oleh Kemdikbudristek. Yang ketiga itu materi tentang kesadaran lingkungan hidup dan manajemen lingkungan dalam kampus. Di sini menjelaskan bagaimana Unila itu sedang berusaha menjadi kampus sehat di mana sedang menggunakan sedang tetap tepat setelah menerapkan 3R dan sebagainya. Lalu ada etika dan norma dalam kehidupan kampus. Nah, bagian ini menjelaskan nih bagaimana kita sebagai mahasiswa baru harus bersikap sebagai mahasiswa baru di lingkungan kampus. Jadi ada beberapa etika yang harus kita taati di Universitas Lampung. Kemudian itu ada perguruan tinggi dan revolusi 4.0 dalam kehidupan kampus. Lanjut, masuk ke hari ketiga di Fakultas Kedokteran. Nah, pada hari pertama ini dimulai dengan absensi dan pengecekan atribut. Setelah itu kami dibagi dalam dua ruangan, di mana posisinya DPA 1 sampai 7 berada pada ruangan T1 gedung A dan DPA 8 sampai 25 berada pada ruangan 3, lantai 3 gedung. Kemudian PKKMB ini dibuka oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unila sendiri, yaitu Profesor Dr. Diah Wulan Sumekar, RW SKM MKes. Nah, setelah pembukaan, beliau langsung membawakan materi mengenai perkuliahan di masa 4.0 dan penelitian tentang plagiarisme. Setelah materi tersebut, dibawakan pula materi kedua oleh Wakil Dekan 1 yaitu Dr. Asmi Zakia Oktarlina Esket MFAM, yang tentang mengenai sistem perkuliahan di Fakultas Kedokteran.
Kemudian ada materi mengenai kegiatan ormawa atau organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang dibawakan langsung oleh Wakil Dekan 3 yaitu Dr. Beta Kurniawan MKes. Sesudah itu ada materi mengenai fasilitas yang ada di lingkungan FK Unila. Nah, materi tersebut dibawakan oleh Dr. Jones Fatriadi Suwandi MKes. Materi tersebut menjelaskan seberapa banyak fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran Unila. Nah, pada tempat ini dimulai dengan pembagian per prodi, yaitu prodi farmasi dan PSPD. PSPD berada pada lantai 3 gedung A dan farmasi berada pada lantai 1 gedung A. Kemudian untuk masing-masing dimulai dengan pembukaan oleh kapodi masing-masing. Karena saya adalah PSPD, maka PSPD sendiri dibuka oleh Dr. Kairunisa MKes Aivo. Kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai kurikulum dan arti Five Stars Doctor, di mana hal tersebut merupakan hal yang krusial bagi mahasiswa pendidikan dokter. Kemudian ada materi mengenai etika yang harus ada di pendidikan dokter, dan terakhir adalah pemilihan komting atau komandan tingkat, di mana ia adalah orang yang mengepalai angkatan PSPD 2022 ini. Dan yang terpilih adalah Christophorus Prabowo sebagai komting PSPD. Sekian yang dari saya, terima kasih dan selamat malam.